Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Bayhaqi. Saya mahasiswa S1 Manajemen Universitas Ciputra. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait analisis valuasi saham BBCA sebagai bagian dari tugas AFL 3 mata kuliah Financial Management. Jadi BBCA adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang dikenal stabil dan konsisten dalam kinerjanya. Karena itu, saham ini sering menjadi pilihan investor jangka panjang. Dalam presentasi ini, saya mencoba menghitung apakah harga saham BBCA saat ini sudah sesuai dengan nilai wajarnya atau belum. Baik, yang pertama kita lihat data awal saham. Jadi harga rata-rata pembelian saham BBCA saya adalah 7.911 sekian per lembarnya. Sementara harga pasar saat ini di harga 7.725. Sehingga posisi saya mengalami return negatif sebesar minus 2,36%. Nah, perbedaan harga beli dan harga pasar ini menunjukkan adanya kerugian kecil secara capital gain. Namun, ini adalah kondisi yang umum terjadi dalam investasi saham, terutama dalam jangka pendek. Investor biasanya tidak hanya melihat selisih harga, tapi juga potensi jangka panjang dan pendapatan dari dividennya. Kemudian kita ke metode valuasi. Jadi perhitungan harga wajar dilakukan menggunakan dividen diskon model dengan rumus P sama dengan D dibagi K. Nah, pada tahun 2024 ini BBCA membagikan dividen sebesar 300 per lembarnya. Nah, dividen diskon model atau yang disebut DDM adalah metode yang digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham berdasarkan dividen yang akan diterima investor. Jadi rumus yang dimaksud adalah P berarti harga wajar saham per lembar, kemudian D adalah dividen per lembar yang dibagikan perusahaan, dan K adalah tingkat return yang diharapkan investor atau yang sering disebut required rate of return. Nah, dengan kata lain, model ini menganggap bahwa nilai sebuah saham setara dengan nilai sekarang dari dividen yang akan diterima investor. Karena BBCA secara konsisten membagi dividen. Model ini cocok untuk menilai sahamnya. Kemudian kita bahas dari dividen yield-nya. Dengan harga pasar 7.725 dan dividen per lembarnya itu sebesar 300. Nah, maka dividen yield BBCA adalah sekitar 3,88%. Nah, dividen yield itu apa sih? Nah, jadi dividen yield itu menunjukkan seberapa besar imbal hasil dividen dibandingkan harga saham saat ini. Dengan dividen 300 dan harga pasar 7.725, yieldnya hanya sekitar 3,88%. Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan return pasar modal secara umum. Tetapi investor seperti saya tetap tertarik. Karena apa? Karena stabilitas BBCA saya anggap lebih penting daripada yield yang tinggi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke skenario harga wajar. Nah, jika return yang diharapkan investor 4%, maka harga wajar saham BBCA itu sekitar 7.500. Jika return 8%, maka 3.750. Dan jika return 10%, maka hanya 3.000. Nah, dari skenario ini terlihat bahwa semakin tinggi return yang diharapkan oleh investor, berarti semakin rendah harga wajar sahamnya. Misalnya, dengan return 4%, harga wajar BBCA masih mendekati harga pasar sekarang. Tapi kalau return yang diharapkan naik jadi 8 atau 10%, maka harga wajar jatuh sangat jauh di bawah harga pasar. Artinya apa? Artinya saham BBCA hanya cocok untuk investor yang rela menerima imbal hasil rendah, bukan untuk investor yang menginginkan return yang tinggi. Jadi kesimpulannya di sini, keputusan membeli saham BBCA pada harga 7.900 sekian belum memberikan capital gain. Namun, karena fundamental perusahaan yang kuat, resiko rendah, dan dividen konsisten, investasi ini masih bisa dianggap wajar untuk investor yang ekspektasi return rendah seperti saya. Nah, jadi BBCA lebih cocok untuk investor jangka panjang yang mencari kestabilan, bukan spekulasi jangka pendek. Walaupun saat ini capital gain negatif, investor tetap bisa memperoleh pendapatan dari dividen. Jadi, keputusan untuk tetap memegang saham BBCA bisa dipertimbangkan secara rasional, asalkan investor atau saya sendiri nyaman dengan return yang lebih rendah. Demikian hasil analisis valuasi saham BBCA dari saya. Saya ucapkan terima kasih.